Gua hampir di geng tuh hampir di geng. Oh my god, berapa orang? 5. Wow, my god. Udah nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa-apanya, maksudnya apa sih, maksudnya gimana, ini tuh gue mau diapain gitu kan. Minta pap, misalnya kayak pap tete lah gitu. Terus gue nggak mau, terus gue diputusin. Terus temennya macarin gue buat minta pap tete, nggak dapet, dipacarin lagi sama yang gue kayak kirim foto full body, dia bilang gitu kan. Ternyata emang gue dimasukin satu forum di website yang ternyata ada di website. Iya, Forumnya ini. Forum itu di website, dan websitenya itu berbayar. Hai, balik lagi di Bincang Ranjang, pasti bersama Kanisa Latas. Halo teman-teman sebelum bobo, apa kabar? Lagi-lagi semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Aku mau ucapin terima kasih banyak sih buat teman-teman yang udah support Bincang Ranjang, apalagi ngasih masukan-masukan, komentar-komentar, bahkan usulan atau request, Kak cerita ini dong, Kak cerita itu dong. Ya pastinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin aku dan tim berusaha untuk mencarikan narasumber yang memang sekiranya memiliki cerita-cerita tabu seperti requestnya kalian gitu ya. Nah kali ini kita punya teman sebelum bobo di sini yang akan bercerita-cerita, berbincang-bincang tentang pengalaman hidupnya. Semoga ini mewakili request dari teman-teman sebelum bobo di sana ya. Seperti apa ceritanya, langsung aja kita bincang-bincang. Halo. Hai. Halo sayang, apa kabar? Baik. Baik. Selalu baik, selalu happy. Happy terus. Beda sibuk apa sekarang? Lagi nggak sibuk apa-apa sih, karena belum lama resign. Masih cari kerja yang lain. Oh, masih kerja. Kenapa resign? Kerja yang sebelumnya terlalu capek aja sih, karena kan di bandara ya, jadi jam kerjanya tuh bener-bener yang subuh banget. Jam 2, jam 3 harus sudah berangkat kerja. Sudah standby di sana. Benar. Gitu. Pulangnya siang sih. Oh, si satu itu gitu ya? Iya. Pulangnya siang. Jadi mau nyari yang jam kerjanya lebih normal aja sih sebenarnya. Bener sih, jam segitu udah berangkat kerja ya gimana ya, Wah tidur jam berapa? Orang-orang baru tidur, kita udah kerja. Bener. Apalagi perempuan kan, harus cari yang normal-normal aja yang memang sekiranya ya kerjanya ya 9 to 5, kayak gitu kan. Lalu berarti sekarang di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah, nggak ngambil freelance gitu enggak? Paling freelance-nya cuma ikut guest list aja sih, atau enggak. Aku kan juga bisa make up ya. Jadi kalau misalnya ada yang make upin. Iya. Lucu. Lumayan kan? Lumayan. Kenapa nggak difokusin, diseriusin itu? Mau sih, cuma aku lagi kursus eyelash juga. Oh iya. Itu banyak loh, peluang bisnisnya sekarang lagi oke banget. Bener. Kan. Nail art, eyelash, sulam-sulaman gitu kan. Ya nggak apa-apa, dicoba kan. Iya lagi coba kayak kita nggak tahu hokinya nanti gimana kan. Benar. Siapa tahu aja rezekinya memang di situ. Oke, so kamu mau bercerita tentang apa? Mau berbincang-bincang tentang apa sih? Kalau dari tadi kan sebelum kita tag kan kita ngobrol-ngobrol tuh banyak banget kayak pengalaman hidup kamu yang menurut aku tuh gila, luar biasa gitu loh. Sebenarnya banyak sih cerita hidup aku yang menurut teman-teman aku tuh gila pasti gitu. Kayak gila, hidup lu seru banget sih gitu. Bukan seru sih, lebih kayak kok lu bisa sih nyobain banyak hal yang mungkin kebanyakan cewek lebih ke takut ya gitu kan. Kalau gue lebih yang ya udah gitu, emang mungkin jalan yang gue pilih ya yang kayak gini gitu. Dan kalau emang gue tahu resikonya bakalan kayak gimana, ya itu bakalan gue tanggung gitu. Itu aja sih. Emang banyak banget sih cerita kayak gue hampir di gangbang itu. Hampir di gangbang? Oh my god, berapa orang? 5. Wow, my god. Ya 5 orang, Shay. Itu. Terus gimana ceritanya? Itu coba satu-satu ya, boleh. Kita kuliti gitu ya. Benar. Satu-satu. Itu gimana ceritanya? Kok lo bisa hampir mau di gangbang? Atau udah kejadian? Itu baru hampir. Itu kejadiannya waktu gue SMA. SMA lagi.
lagi ya Allah. SMA kelas 3. Oke. Seingat gue sih kelas 3 Sama ya. temen-temen. Ah, Cowok-cowok SMA ini juga. beda sekolah. Jadi jadi gue punya mantan waktu itu. Emang gue sering main ke rumah mantan gue waktu itu. Nah, di hari itu mantan gue ngajak main. Dia jemput gue lah. Main tuh keluar, maksudnya jalan-jalan. Ngajak jalan Oke. gitu kan. Terus? Gue selalu tanya gitu kalau diajak kemana, terus gue selalu tanya mau kemana. Ke rumah si ini, ke rumah temennya lah gitu. Ngapain? Ya main aja gitu kan. Ya udah, akhirnya dia jemput. Terus kita sampai di rumah temennya. Emang normal-normal aja. Awalnya emang dia sama temennya doang gitu kan. Terus gue ditaruh di satu kamar sama mantan gue ngobrol sama mantan gue. Terus nggak lama ada 3 cowok datang. Temen-temennya dia? Iya, temen-temen yang dari beda sekolah lagi. Jadi gue di sekolah mana, dia di sekolah mana, ada lagi dari mana lagi? Tapi lo kenal? Gue nggak tahu sih, gue taunya dia emang pemain futsal aja gitu. Emang lawannya sekolah gue gitu. Gue tahu anak futsal. Gue pikir ya udah gitu, emang cuma main biasa gitu, nongkrong biasa. Terus mantan gue keluar, terus ada 1 cowok masuk. Terus gue yang kayak, hah, ngapain gitu kan? Sebenarnya bukan digengbing, jadi lebih kayak gue mau digilir gitu. Oh, I see. Jadi setelah si sama cowok ini, ntar sama cowok yang lain gitu. Okay. Jadi si 1 cowok ini masuk, terus ngobrol dulu sama gue. Gue tanya ngapain gitu. Si mantan gue ini mana gitu? Ada gitu. Udah nggak apa-apa. Terus pintu kamarnya tuh dikunci. Oh my God. Kalau gue udah ngibrit nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya. Takut dong. Nah, terus gue dan yang bikin gue nggak bisa berkutiknya lagi adalah HP gue diambil sama mantan gue. Gue mau melarikan diri gimana? Terus gitu. Keluar kamar mantan lo udah ngambil handphone lo itu. Nah, dia udah. Gue baru enggaknya tuh pas gue HP gue mana ya gitu. Terus pas gue cari nggak ada. Jadi gue berpikir kayaknya diambil sama mantan gue gitu. Terus gue ngobrol sama si temennya ini gitu kan. Udah nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa-apanya, maksudnya apa sih? Maksudnya gimana? Ini tuh gue mau diapain gitu kan? Kalau misalnya lu digilir mau nggak? Terus gue kayak, cewek mana yang mau? Iya. Ya nggak sih? Pertanyaan lu bodoh gitu menurut gue. Nggak mau lah gitu. Kalau misalnya, terus dia bilang, terus kalau misalnya lu udah sama gue, terus misalnya ada yang masuk lagi, ya gue nggak mau gitu kan. Ya, intinya gue nggak mau. Kalau misalnya gue nggak mau gimana nih gitu. Ya lu kalau mau teriak pun juga nggak bakal ada yang denger, dia bilang gitu. Terus gue kayak rasa takut, terus gue juga nangis gitu kan. Terus mungkin si cowok ini juga kayak kasihan gitu ngeliat gue. Ya udah, abis ini gue bawa pulang, dia bilang gitu. Tapi lu main dulu sama gue. Masih yang lebih ya. Serem banget masih yang zaman sekarang. Iya. Tapi lu main dulu sama gue. Terus kayak, tapi kalau misalnya lu bohong gimana gitu kan? HP gue aja ada di mantan gue gitu. Ntar gue ambilin gitu. Tapi lu main dulu sama gue. Terus kalau gue nggak mau, iya terserah. Lu lebih milih main sama 1 orang atau 5-5-nya main sama lu. Dia bilang gitu. Terus gue kayak, iya juga sih gitu kan. Cuma ya gue nggak punya pilihan gitu. Ya pintunya dikunci, kuncinya di dia. HP gue juga di mantan gue, ya gue mau melarikan kayak gimana gitu. Tapi kalau emang lu beneran mau abis ini bawa gue pulang, ya udah gue nggak masalah gitu kan. Terus akhirnya gue main sama dia. Tapi bener, abis itu dia ngambilin HP gue, dia nganterin gue balik. Cowok lu nggak nganterin lo balik? Dia mantan gue sempet cekcok sama dia, berantem gitu. Cuma berantemnya itu gara-gara dicurigain gitu, karena kan alasan si cowok ini mau beli rokok sama gue. Tapi gue ada uangnya di m-banking gitu kan. Terus ya udah. Kira lo bener diantar pulang? Diantar pulang. Nggak di gangbang? Hampir. Jadi cuma sama dia doang. Oke.
itu dia kayak Lu merasa dijebak gak sih sama pacar lo? ngerasa banget karena kalaupun emang si cowok itu nggak ngomong gitu, gue juga nggak akan tahu mungkin ya. Untuk gue masih beruntungnya si cowok ini ngomong gitu loh, tujuan mereka datang tuh ngapain, karena gue tetap aja lu dicobain dulu. iya di lobi duluan kan sama dia. Ya Allah tolong. Iya, tapi akhirnya si cowok ini malah jadi FWB-an gue sampai sekarang. Oh my god. I can. Si mantan lo itu bye. Sampai jadian lo langsung bye. Iya, gue nggak mau ketemu lagi sama dia. Jadi emang satu circle itu emang apa ya? Semua ya. Satu tongkrongan itu emang cowok-cowok yang penjahat kelamin. Parah. Hei, kamu ya, kalau nakal di luar sana jangan merusak anak orang lo ya. Parah, itu satu tongkrongan tuh emang bener-bener kacau banget sih yang. Amit-amit ya Allah. Iya, gue pernah sampai yang gue pacaran sama satu cowok, terus si satu cowok ini minta pap, misalnya kayak pap tete lah gitu. Terus gue nggak mau, terus gue diputusin. Terus temennya macarin gue buat minta pap tete, nggak dapet, dipacarin lagi sama yang gue kayak, lu dapet kepuasan apa sih dari pap tete doang, Cong? Kan aneh. Buat apa sih lu bilang coli? Kan gue juga lu Google dah, lu punya handphone canggih-canggih pada bego. Lu Google juga banyak, lu nemuin tete ya di sosial media banyak. Ngapain? Anak orang ya kan, lu liatin teteknya lagi. Pada gila-gila tete banget. Emang waktu kecil lu gak netek atau mama lu? Goblok. Iya. Jadi emang serusak itu ya anak-anak muda zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Dari lu bandel aja nggak apa-apa, jangan lo rusak anak orang. Cukup lo yang rusak, udah selesai. Jangan lo rusak anak orang ya, anak perempuan lagi lo rusak. Lo kalau punya anak perempuan gimana lo? Karma lo nanti dapet. Karma banget. Kayak gitu sih SMA emang. Serem banget sih SMA-nya sama si mana sih? Ya Allah, serem banget pergaulannya ya Allah. Ada pokoknya emang nggak tahu ya, emang mungkin sekolah gitu, iya gue juga gak habis pikir ya gitu Allah. Kok gue, karena emang ya gue justru malah gue kelas 2 SMA tuh masih yang kayak gue ciuman aja pulang abis dicium sama cowok gue. Takut hamil? Iya, kepikiran hamil. Aduh, hamil gak ya kalau iya. Nangis. Aku punya temen yang gitu tau. Iya, gue kayak gitu. Tapi ternyata pas kelas 3 malah pecahnya di kelas 3 gitu. Itu pun juga gue cuma dekat sama cowok doang sih, nggak yang pacaran. Biasa pergaulan kan. Iya emang. Kayak gitu. Ya ampun, hari gini ya maksud udah deh. Ada nih yang ngomong nih bener nih ya. Terus kamu bandel aja deh. Maksudnya bandel normalnya laki-laki gitu. Jangan merusak anak orang, anak perempuan jangan. Lagi kalau pengen sekolah ya sekolah gitu loh. Iya. Kamu bandel banget. Kan aneh banget kan kayak gitu. Kayak udah sekolah. Maksudnya itu masih zaman sekolah loh. Setelah lulus sekolah pasti lu menemukan lebih banyak lagi. Ada kejadian yang di luar Nurul kan. Banyak. Salah satunya apalagi yang lo alamin deh? Gue pernah masuk satu forum. Forum apaan? Forum kayak Open BO gitu. Oh my god. Lo menjejakkan diri di situ? Enggak, jadi waktu itu gue punya temen kuliah, tapi beda kampus. Oke. Terus dia, karena waktu itu HP gue rusak, terus kayak gue mau ganti HP, terus temen gue tahu gitu kan. Terus kayak, lo mau kerja nggak gitu? Kerja apa? Ada pokoknya sekali jalan lo dapat duit. Gue yang sepolos itu, kerja apa? Gitu kan. Ya lu mau nggak? Dia bilang gitu. Ya gue mau lah gitu. Emang dapat duitnya pada saat itu juga, karena kan gue nggak tahu ya silsilah Open BO tuh dapat duitnya kayak gimana gitu kan. Udah pokoknya kalau emang lo mau, lo kirim foto full body, dia bilang gitu kan. Kirim foto full body, cuma diblurin aja mukanya. Terus kayak, maksudnya apa nih, gue Open BO? Gue bilang gitu kan. Terus kalau tahu itu Open BO gitu? Karena gue mikirnya muka gue di blur gitu loh, maksud gue kerjaan apa gitu yang. No, tapi lo tahu kerjaan Open BO itu ada, itu lo tahu? Karena ada. Teman-teman banyak yang gitu. Nggak ada sih, cuma gue nggak tahu cara kerja si
open BO tuh gimana gitu kan. Karena yang gue tahu kayak paling open BO yang lewat aplikasi atau enggak yang LC yang emang kerja sampingan gitu-gitu kan. Nah terus gue disuruh foto full body. Terus awalnya gue nggak tahu kalau gue tuh dimasukin forum. Selang berapa hari temen gue ngechat gue, nih ada job nih, dia bilang gitu. Kemana? Gue bilang gitu kan. Udah ntar gue Sherlock, dia bilang gitu kan. Pas dia Sherlock, kok ke salah satu hotel. Gue yang kayak, kok gue ke hotel sih gitu kan. Udah gak apa-apa, jalan aja. Terus gue di sono ketemu siapa? Gue bilang, ada nanti ketemu sama teman gue, dia bilang. Oh ya udah, gue masih percaya kan. Gue datang ke hotel itu, terus gue ketemu sama satu bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih, om-om yang emang umur 35 lah gitu, 35-40an. Gue ketemu sama dia, terus gue diajak masuk ke kamar dia. Terus gue ngobrol-ngobrol kan sama dia. Gue ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia nanya, kamu kerja kayak gini tuh buat apa? Terus gue kan bingung ya. Ya buat nambah-nambah duit jajan aja sih. Emang kamu nggak tahu kerjanya kayak gimana? Enggak. Soalnya disuruh temen ketemu sama om. Gue bilang gitu kan. Kerjaan kamu tuh open BO. Ya. Oh, terus maksudnya aku dipakai gitu. Maksudnya open BO terus habis itu dibayar. Iya, emang kamu nggak dikasih tahu sama teman kamu? Enggak. Terus akhirnya yang cuma dia tuh waktu itu cuma sejam sama aku. Jadi sejam itu cuma ngobrol-ngobrol, ya udah. Lo nggak dipakai? Nggak diapa-apain. Karena dia tahu, gue nggak tahu kalau kerjaannya tuh kayak gitu. Terus, tapi lo tahu istilah-istilah open BO kayak gitu tuh dari mana? Maksudnya kalau lo tahu open BO, lo pasti tanya ada job nih, lo jawabnya kan kemana, bukan kerjaannya apa iya. kan? Dia tuh awalnya malah bilangnya tuh party planner, yang gue mikir party planner itu kan emang ininya di hotel kan, bukan di hotel sih, maksudnya kayak di resto gitu-gitu kan. Cuma gue harus ketemu sama satu orang yang gue mikirnya tuh mungkin dia yang punya acara, mungkin dia mau meeting dulu, mau kayak gimana-gimana. Gue mikirnya tuh kayak gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu kan. Ternyata emang gue dimasukin satu forum di website yang ternyata ada di website. Iya, forumnya ini. Forum itu di website, dan website-nya itu berbayar. Jadi khusus untuk open BO tuh. Jadi emang yang range harganya emang agak mahal sih gitu. Yang emang nggak yang kayak aplikasi hijau gitu. Harganya tuh nggak segitu, emang di atas rata-rata. Gue kayak, tapi di hari itu gue dapet 500.000. Ya anak kuliah kan dapat 500.000 yang happy banget ya. Dapat 500.000 dari temen gue, dapat dari si omnya juga gitu. Jadi kayak dia ngasih. Omnya ngasih 500.000 juga. Omnya ngasih 500 ke gue, tapi ngasih ke temen gue kan emang pakai harganya forum itu kan. Iya. Di forum itu gue tuh harganya 1,5, pokoknya per jam. Lu dapetnya cuma GoPay tapi? Iya. Potongannya gede banget, Shay. Itu awalnya gue nggak tahu justru kalau temen gue sebanyak itu gitu kan. Kebalikannya suruh temen lu aja yang apa? Iya. Ya kan lu jadi maminya. Iya. Tapi jangan malu, minta serem Terus gue. Lu berapa kali? Gue. Atau berapa lama berada di forum itu? Di forum itu akhirnya gue berada di forum itu 1 tahun. Oh berarti lo menggeluti pekerjaan itu sampai pada akhirnya. Cuma dalam 1 tahun itu gue nggak yang selalu jalan rajin gitu. Jualan gitu. Karena gue juga nggak mau terlalu banyak lah gitu badikannya. 1 tahun itu gue ketemu. Jadi 1 tahun itu gue ketemu banyak orang yang kebanyakan justru malah lebih suka ngobrol sama gue dibandingkan dia
berhubungan sama berhubungan karena badan sama. karena kan kalau misalnya ngomong sama yang lebih dewasa kan mungkin ada yang lebih nyaman buat ngobrol gitu kan. Pernah waktu itu dia mau ini gue 3 jam terus nyaman ngobrol sama gue 6 jam terus akhirnya jadi long time sampai besoknya. Itu cuma buat ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Ngobrol toh? Iya. Oke. Tuh terus gue juga pernah dari si forum itu gue pernah punya gadun tuh 5. Wow. Punya gadun 5 lo disimpan berarti sama dia orang. Itu 5 orang itu nyimpen lo. Iya. Dan gue punya 5 itu udah gue cabut dari forum itu. Karena gue merasa kuliah gue dibiayain. Kebutuhan gue juga dipenuhin semua. Kenapa 5 sih, banyak banget? Berarti kan lo secara nggak langsung bergilir dipakai sama mereka juga dong. Lo harus melayani mereka dong. Tapi feedbacknya pasti. Tapi dalam 5 ini beda-beda gitu karena ada yang kayak emang apa ya, dia cuma butuh kayak pacar aja sih. Oh, I see. Ada yang kayak, terus ada yang emang ketemunya juga jarang banget, bisa sebulan sekali karena emang dia punya istri. Ada yang emang ketemu sama dia itu bisa seminggu sekali dan kalau ketemu sama dia itu selalu malam. Gue ketemu sama dia selalu malam dan ketemu sama dia itu gue selalu pakai selalu minum lah gitu sama dia. Terus ada yang gue dikontrak gitu. Jadi gue dikontrak sama dia. Kayak ketemu tuh cuma ya udah dia cuma butuh teman ngobrol. Ada yang butuh teman tidur doang. Macam-macam ya zaman sekarang ya. Iya, jadi nggak yang emang semuanya tuh harus berhubungan seks, enggak. Jadi kenapa gua ambil 5-5-nya karena yang dari 5 ini yang berhubungan seks sama gue cuma 2. Oke, gitu. Nggak semuanya seks oriented ya, karena memang sometimes ada mereka juga yang butuh teman-teman ngobrol, teman sharing. Jadi benefitnya buat masing-masing tuh ada gitu loh. Jadi gue ngambilnya juga nggak yang emang, ya menurut gue kalau emang mau miara gadun 1 udah cukup lah gitu. Cuma kalau emang mereka nggak harus selalu tentang seks ya, gue juga nggak masalah. Gitu. Akhirnya gue keluar dari forum itu ya karena mereka. Gitu. Mereka juga yang ngeluarin gue dari forum itu. Udah keluar aja dari forum. Oke. Itu forum masih ada sampai sekarang? Si websitenya itu? Masih. Oke. Masih ada. Kayaknya tahun kemarin juga gue sempat ditawarin deh. Tapi gue nggak mau gitu kan. Janganlah, balik lagi ke tempat gituan nggak usah, maksudnya lo udah lepas, bebas buat apa kan gitu, masuk lagi gitu kan. Iya benar. Ya udah. Janganlah kalau bisa gitu kan. Apalagi maksud lo cerita bahwa lo udah punya baby kan sekarang. Baby lo umur berapa sih? Umur 4 tahun. 4 tahun? Berarti lo nikah? Enggak nikah. Enggak nikah. Anak umur 4 tahun lo nggak nikah tuh gimana cerita? Berarti MBA? Pacaran nih? Pacaran. Jadi si gadun itu? Enggak? Enggak. Gue pas pacar beneran nih? Iya, gue punya pacar. Tapi gue juga punya gadun gitu. Berarti pacar lu mau kondo doang pasti? Bener. Jadi gue punya gadun tuh buat ngidupin dia. Ih luar biasa pacarnya, menang banyak. Iya. Terus akhirnya gimana ceritanya? Lo main sama pacar lo hamil? Iya, gue hamil. Itu di tahun 2019. Awal gue emang hubungan seks sama cowok gue tuh yang emang intens gitu kan. Jadi terus dia juga suka nanyain gitu jadwal menstruasi gue gitu kan. 2 bulan gue nggak menstruasi, cowok gue tuh ngomong gitu kayak, kok kamu nggak PMS sih gitu kan. Ya nggak tahu. Gue juga yang sesantai itu gitu loh, karena gue pernah waktu itu emang gak PMS hampir 2 bulan karena emang banyak pikiran yang emang stres, hormonnya emang lagi jelek banget. Jadi gue nggak mikir ke situ gitu loh. Nggak mikir pas saat itu lo ternyata hamil. Kamu tau lo hamil dari? Dia nyuruh gue beli test pack waktu itu.
Oke. Nyuruh gue beli test pack, gue beli satu, terus itu gue nyobainnya di toilet kampus waktu itu. Oh, masih kuliah saat itu? Gue masih semester 3. Gue nyobain di kampus, gue test pack, tapi masih samar, tapi garis 2. Besok balik dari kampus, gue beli test pack sampai 7. Saking gak percayanya gue. Make sure. Tiap hari tuh gue coba test pack, semuanya garis 2. Posisinya gue udah nggak miara gadun, duit gue udah habis gitu kan, habis buat elu. Terus gue nggak berpikir buat ngebuang ini anak gitu, gue nggak kepikiran sama sekali. Kepikiran iya, tapi buat ngelakuinnya enggak gitu. Tapi si cowok gue ini tanggung jawab nggak dia? Mau tanggung jawab nih kamu saat itu? Awalnya sih enggak. Awalnya sih dia nyuruh buat gugurin. Terus gue bilang kan, ya udah kalau emang mau gugurin beli obatnya lah gitu. Karena posisinya kita sama-sama lagi nggak punya duit gitu, sama-sama anak kuliahan. Misalnya dia senior gue. Terus gue ngediemin itu sampai hamil 5 bulan. Oke. Dari keluarga gue tutupin selama 5 bulan. Gue kan dulu kurus banget, yang kalau orang kurus kan yang hamil tuh kelihatan cuma perutnya doang gitu kan. Gue sampai pakai korset, gue sampai gue nggak pakai metode apa-apa gitu. Gue nggak kepikiran buat beli obat. Cowok gue tuh yang akhirnya malah jadi marah-marah gitu ya. Gue minta solusi, kalau emang lu nggak mau, ya udah, kalau emang nggak mau dibuang ya udah lu nikahin gue gitu. Setiap gue suruh datang ke orang tua gue, dia nggak mau. Maksudnya kayak nanti ya mau sampai kapan, mau sampai gede gitu kan. Terus sampai akhirnya ketahuan lah sama nyokap gue. Kan namanya seorang ibu ya, feelingnya kuat banget gitu. Dari gue hamil 3 bulan tuh nyokap gue udah kayak, kok lu belum kok lu nggak mens sih gitu kan. Nyokap gue sampai yang beliin obat pelancar haid. Terus pas hamil 5 bulan ketahuan. Jadi waktu itu gue nganterin nyokap gue di motor tuh, nyokap gue megang ini gue, terus ada yang gerak. Hai bayinya, halo oma, gitu kan, halo nenek, ngasih say hi. Iya, ada yang gerak, terus ya udah sampai rumah nyokap cuma sama siapa, udah langsung gitu. Oke. Karena emang keluarga gue tahu gitu gue pacaran sama siapa gitu kan. Terus di hari itu bener-bener yang pecah banget. Malamnya kakak gue tahu, pokoknya semua udah tahu. Bokap gue yang cuma berdiri diem yang shock gitu kan. Di malam itu juga terus itu sorenya itu gue sempet ke rumah cowok gue waktu itu. Gue bilang datang ke rumah gitu. Kalau misalnya masih mau nunda, jangan salahin gue kalau keluarga gue yang datang ke rumah lu. Tapi ternyata dia nggak datang. Cemen banget. Malamnya dia nggak datang. Akhirnya gue datang sama keluarga gue ke rumah abangnya. Jadi dia orang tuanya tuh dua-duanya tinggal di kampung. Jadi dia tinggal di sini sama abangnya. Terus gimana komentar abangnya, tanggapan abangnya? Gue jadi keluarga besar dia tuh sebenarnya udah nyadar gitu kalau gue tuh sebenarnya hamil, cuma nggak ada yang mau komen gitu. Terus ya udah komennya mau gimana nih udah. Terus bokap gue yang kayak, ya gue mau ketemu sama orang tuanya gitu. Mau ketemu sama orang tuanya, tapi orang tuanya alasannya sakit pas denger itu. Terus bokap gue juga ngomong gitu, kita semua juga lagi sakit ngedenger hal yang kayak gini gitu kan. Cuma saya cuma mau tahu orang tua kalian tuh gimana rasa tanggung jawabnya. Betul. Karena ya saya rugi lah gitu, anak perempuan saya. Setuju. Gitu kan. Terus
Terus di situ nggak ada cowok gue di situ. Oh oke. Jadi cowok gue pas gue suruh ke rumah itu, cowok gue malah pergi ke rumah temennya minum. Oke. Akhirnya diajak ketemu sama abang gue, ditanya sama abang gue, lo mau gimana sama adik gue? Ngomong sama orang mabok, jawabannya, iya doang. Gue tetap mau gugurin. Udah ngomong begitu depan abang gue kayak, abang gue cuma, lu aja sini yang gue bunuh, lu aja sini yang gue matiin, gitu kan? Ya terus gila sih. Iya kan? Nggak ada tanggung jawabnya, nggak boleh gitu. Jadi gue akhirnya terus besokannya bokap gue ke gereja, datang bawa surat nikah, ditaruh di meja. Gue cuma ngeliat, anjing gue nikah, gitu kan? Terus gue cuma yang nangis. Terus bokap gue nanya, emang kamu udah siap nikah? Belum. Terus gimana maunya? Nggak tahu, gue bilang gitu kan. Emang nggak sayang? Ya sayang, tapi aku tahu gitu. Tahu dia gimana? Dia gimana, kehidupan dia gimana, orangnya gimana. Oh ya udah akhirnya ketemu sama keluarganya, keluarga besarnya, tapi orang tuanya nggak ada di situ. Jadi kayak diwakilin, bilang kalau emang mau nikahin nanti aja. Kalau si anak udah lahir. Jadi kita tunda dulu sambil nunggu cowoknya udah dapat kerja, baru gitu kan. Akhirnya setelah anak itu lahir, nikah kalian? Enggak. Akhirnya enggak. Tapi dia ada tanggung jawab nggak sih saat lahiran dia ada atau nggak ngasih uang untuk persalinan, susu, ini popok? Sepeser pun enggak. Keluarganya pun enggak ada yang peduli. Enggak ada sama sekali sampai yang ya gue mikirnya kok lu bisa sih gitu kan. Mungkin posisinya emang dari sampai anak itu lahir dia belum kerja. Sampai akhirnya gue dapat kerja duluan, gue sempat balik lagi sama dia. Gue berharap dia masih punya rasa tanggung jawab. Minimal lu punya rasa tanggung jawab lah gitu. At least lu kalau emang lu nggak bisa biayain, paling enggak lu peduli lah sama anak lu gitu. Ini nggak sama sekali. Ini enggak. Gue bawa dia kerja. Gue masukin dia kerja, di gaji pertama dia, gue pikir dia yang udah punya inisiatif buat gaji pertama, gitu kan? Terus kan? Dikasih dong? Enggak. Justru malah gue yang mancing dia, lu mau nambahin buat beli susu nggak? Gitu. Terus jawaban dia, sorry gue banyak tanggungan. The fuck man. Tapi ya udah emang, ya. Intinya nggak usah diambil pusing biar maksudnya dengan ya gini, setiap manusia kan pasti punya kesalahan-kesalahan ya, punya masa lalu yang memang tidak baik gitu kan. Dengan kamu mempertahankan si cabang bayinya sampai dia lahir di dunia ini, bahkan sampai kamu ngurusin dia, kamu berjuang buat dia aja, itu udah satu hal yang perjuangan yang luar biasa gitu. Walaupun memang ya, kamu pernah melakukan kesalahan ya kan sebelum itu, tapi setidaknya kamu bisa memperbaiki diri kamu, bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan, gitu. Perkara dia nanti mau tanggung jawab atau enggak atau gimana, biar aja itu urusan dirinya sama Tuhannya, biar pertanggung jawabannya dia bertanggung jawabkan sendiri, intinya gitu. Ya nggak apa-apa, udah. Kamu fokus aja ngurusin kerja, fokus urus anak, udah. Udah mau ngapain lagi kan? Udah lost contact itu juga sih kayak, ya udah gitu, lo nggak akan pernah ketemu sama ini anak gitu, karena ya anaknya perempuan gitu loh, sayang banget ya sih gitu kan. Iya. Kalau misalnya anak lu perempuan, hati-hati. Gue cuma bilang hati-hati anak lu perempuan. Ya itu dia buat laki-laki di luar sana maksudnya ya. Makanya aku bilang kalau mau nakal ya gini, nakal atau enggaknya itu kan jalan yang kalian pilih gitu. Berarti kalau memang saat kalian mengambil jalan
melakukan kenakalan itu, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan resiko-resiko yang akan terjadi nanti setelah itu gitu. Jangan kalian cuma nakalnya doang, tapi habis itu lo lepas tanggung jawab. Jangan, banyak kalian yang korbankan. Satu si perempuannya, kedua ya si cabang bayinya itu, si anaknya itu sendiri yang memang dari daging kamu sendiri gitu. Intinya ya setiap perbuatan yang kita lakukan kita juga harus berani mempertanggungjawabkan apapun itu dan sekecil apapun itu. Itu sih menurut aku. Kamu udah nggak usah pikirin mantan suami kamu, mantan pacar kamu itu atau gimana bahasanya ya, suami juga udah nikah ya Wak. Gitu intinya ya. Ini kamu fokus sekarang sama diri kamu. Yang penting kamu happy, fokus kerja. Udah gedein anak udah. Bener. Gitu aja. Itu aja sih. Iya. Saya makasih banyak ya. Udah datang ke Bincang Ranjang, udah bincang-bincang. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil di sini ya teman-teman ya. Mau seburuk apapun masa lalu kita, yang paling terpenting adalah gimana cara kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Intinya itu aja. Apapun itu ceritanya jangan pernah dihakimi, nggak boleh dijudging, ambil hal baiknya aja. Buat teman-teman terima kasih banyak udah support dan nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.